Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Herlianti SPD SD. Saya berasal dari SD Negeri 14 Simelu Timur, Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Setelah saya mengikuti pelatihan di platform Merdeka Mengajar, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah melaksanakan pelatihan mandiri pada topik Merdeka Belajar, yang pertama diharapkan mampu mempunyai pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mampu mempunyai pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, mampu mempunyai penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid-muridnya. Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam topik ini ada 5 modul yang saya pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat. Di dalam modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, tentunya kita sebagai guru harus memerdekakan terlebih dahulu diri sendiri, yaitu dengan cara merefleksi apa yang kita lakukan. Kemudian, setelah itu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid, yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana cara kita mendidik dan mengajar? Dalam kurikulum Merdeka, perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran pada zaman kolonial yang pernah kita pakai saat ini perlu dirubah, yaitu diantaranya yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid-murid duduk rapi dan menghadap ke depan kelas sehingga kelas hening. Dan yang ketiga, melakukan perankingan sesuai nilai pengetahuan dan menyeragamkan pembuatan tugas. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita sebagai guru seharusnya menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman, isian irama disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Selain itu juga dalam pendampingan murid kita harus menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentrik. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, guru diharapkan mampu menikmati dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Kemudian, mengasah perasaan dan perilaku siswa atau yang disebut olah hati. Dan yang ketiga, memunculkan kehendak atau disebut juga dengan olah karsa. Selanjutnya yaitu pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan.
karena pendidikan hanya sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte siswa, melainkan guru sebagai fasilitator di mana guru hanya menuntun kodrat alam dan kodrat zaman siswa tersebut. Yang kedua yaitu setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan dan juga potensi yang berbeda-beda, di mana disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya siswa tersebut. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atau kodrat kekuatan dan potensi murid tersebut. Yang keempat, yaitu menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Nah, terdapat trisentra pendidikan. Yang pertama, keluarga, di mana keluarga merupakan pendidikan utama bagi siswa. Pendidikan keluarga menjadi pendidikan dasar anak, terutama nilai-nilai agama, budi pekerti, berperilaku serta tata cara pandangnya terhadap sesuatu. Dan yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Yang ketiga, lingkungan. Nah, lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat sama halnya juga dengan keluarga dan sekolah. Lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak tersebut bergaul dan berkembang. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.